Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar 94,6 Radio Pradia Suara FM. Inilah radio Anda, komunikasi lancar, informasi benar. Berjumpa kembali bersama saya reporter Nur Jamilah dalam program acara yang kita tunggu-tunggu, Monday Talk edisi Senin 5 April 2021. Dan pada pagi hari ini satu tema yang sangat menarik,
yang pastinya saya tidak akan bosan untuk membahas ini karena memang ini kebutuhan seperti itu. Siapkah Tuban memulai sekolah tatap muka menjadi tema pada hari ini? Karena memang beberapa minggu ini pun juga ini menjadi salah satu menu pemberitaan di redaksi Pradia Suara tentang bagaimana kesiapan sekolah dan apakah Kabupaten Tuban pun juga sudah siap melaksanakan sekolah tatap muka. Sudah ada melalui Zoom kami yang sudah bergabung, ada Bapak Nur Hamid selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pak Nur Hamid sudah bergabung ya? Oke, kita sapa juga ini Ibu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Dr. Atik sudah juga bergabung di sini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak. Oke, dan juga satu lagi Bapak Sriwiono selaku anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban. Ini juga nanti akan bergabung bersama kita. Kita mulai ini lewat Zoom karena memang di sini masih ada pembatasan sosial juga ya di sini karena memang radio kami pun juga belum boleh untuk menerima narasumber secara langsung karena untuk menaati protokol kesehatan. Selamat pagi Pak Ono, saya selalu menyapa Pak Ono lagi. Pak Ono, selamat pagi senior. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Hamid sudah bisa bergabung ya? Belum join. Oke, nanti kita coba lagi ya. Ini masih tim kami masih berusaha untuk mengontak Pak Nur Hamid agar nanti bisa join. Oke, langsung saja ini perkara siapkah sekolah ini memulai tatap muka ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang harus diketahui. Sebenarnya sesiap apa kita untuk membuka sekolah lagi, bagaimana nanti murid-murid ini mendapatkan jaminan aman di tengah pandemi ini untuk melaksanakan sekolah tatap muka kembali. Ini diketahui keputusan pembelajaran tatap muka di sekolah sudah diserahkan kepada kepala daerah sejak Januari 2021 lalu dengan berbagai protokol kesehatan sesuai keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang sekolah tatap muka. Pembelajaran tatap muka di sekolah tetap hanya diperbolehkan untuk sekolah yang telah memenuhi daftar periksa, yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak pastinya, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau juga hand sanitizer dan juga disinfektan. Dan sejak 2021 ini sudah ada 16 provinsi yang melaksanakan, walaupun belum 100%, ini satu provinsi ada di kabupaten kota dan juga banyak sekali yang sudah melaksanakan, termasuk Jawa Timur sendiri juga sudah melaksanakan spesialnya untuk SMK seperti itu. Nah, saya langsung ke Dewan Pendidikan dulu, anggota Dewan Pendidikan Pak Ono. Ini kalau kita berbicara masalah siapkah, kalau menurut dari kacamata dari Dewan Pendidikan sendiri seperti apa melihat Kabupaten Tuban, kalau di bawah Pemkab sendiri untuk Dinas Pendidikan ini adalah dari jenjang PAUD sampai SMP ya. Nah, ini seperti apa dari kacamata Dewan Pendidikan sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Inilah sebenarnya Pak Nur Hamid yang awal. Kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Nur Hamid ini. Nggak apa-apa, kita mendahului. Sebenarnya mewakili masyarakat, beberapa hari saya sampai hari ini pun beberapa menit yang lalu masih tetap diskusi sama teman-teman di jaringan malam juga rata-rata orang tua ingin sekolah tatap muka mulai gitu Mbak. Oke. Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan bisa membuat kebijakan seperti apa misalnya pembatasan protokol yang ketat dan sebagainya. Intinya bahwa tatap muka itu sangat penting, sangat diharapkan segera gitu. Itu sudah 1 tahun, anak-anak yang sekarang kelas 1 dapat bonus, ini tiba-tiba nanti kelas 2. Tiba-tiba kelas 2. Temannya ini siapa? Gitu. Mungkin ini bonus 1 tahun bonus. Anak saya kelas 1 MI, setelah ini kelas 2.
Kemudian yang besar kelas 1 SMP, setelah ini kelas 2 juga tanpa kenal teman-temannya gitu. Nah, barangkali ada jadi dirumuskan secara ketat seperti apa nanti prosedurnya, kemudian fasilitas apa yang harus disediakan oleh lembaga pendidikan untuk kembali membuka sekolah tatap muka. Nah, sebagai contoh, ini teman-teman di Blora Jawa Tengah ini tadi kirim saya sebagai anggota Dewan Pendidikan kontak dengan teman-teman yang lain di Blora misalnya hari ini mulai ada tatap muka, sekolah tatap muka. Bupati kemudian kemudian perangkat yang lain merumuskan bagaimana caranya tatap muka ini segera berjalan, karena ini rata-rata yang diinginkan orang tua. Anak-anak juga sudah jenuh ini di rumah. Udah mau ngapain lagi gitu ya, Pak? Ya banyak alasan. Nah, ya salah satu mereka dengan latar belakang orang tua yang berbeda-beda, kemudian pelajaran sekolah dulu kita kecil sama yang sekarang jauh berbeda, lebih rumit, dan ya itu yang problem-problem itu yang banyak. Oke. Barangkali dari Dinas Kesehatan punya kebijakan seperti itu. Oke, kita akan jeda dulu sejenak ya. Ini memperbaiki koneksi juga dan menunggu Pak Nur Hamid agar ready juga untuk bergabung bersama kita. Kita jeda dulu sejenak. Untuk mencoba buatmu
Baik, Anda kembali di Monday Talk edisi Senin 5 April 2021. Masih bersama saya, reporter Nur Jamilah, dan juga ketiga narasumber saya, Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Nur Hamid. Sudah join ya, Pak? Ini saya sudah melihat Pak Nur Hamid di sini. Ada Dr. Atik juga, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan, dan juga senior saya, Pak Ono, di sana sebagai anggota Dewan Pendidikan Tuban. Saya tadi mau ke Pak Nur Hamid, tapi kan koneksinya masih terputus tadi. Sekarang udah nyambung. Bapak, ini kan dari SKB 4 Menteri sudah mengatakan bahwasanya oke, daerah silahkan kalau mau join, mau join lagi, kalau mau buka sekolah gitu untuk daerah, kabupaten, kota sudah diserahkan ke daerah masing-masing seperti itu. Nah, kesiapan dari Tuban sendiri, karena kita tahu bahwasanya 16 provinsi sudah memulai, Jawa Timur juga sudah memulai. Tapi bagaimana dengan Tuban? Monggo, Pak. Iya. Terima kasih, Mbak Mila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa sekalian di rumah yang saya banggakan, alhamdulillah. Halo. Nggih, monggo, Bapak. Ya, Mbak Mila ya. Nggih. Silakan, Bapak. Bapak. Halo. Nggih, monggo. Silakan, Bapak, silakan. Ndak itu ya, gaung ya, putus-putus ya. Boten, Bapak, sangat lancar ini. Jelas sekali, Bapak. Ya udah. Nggih. Ya udah. Jadi gini, SKB 4 Menteri yang kita tahu kan mestinya sudah SKB yang keempat ini. Ya. SKB pertama prinsipnya adalah kesehatan dan keselamatan ya, dan itu jalan terus sampai SKB 4. Nah, SKB pertama kita tidak diperkenankan untuk tatap muka kalau kondisinya tidak zona hijau. Terus kemudian SKB yang kedua kita bisa diperkenankan untuk masuk bila kondisinya sudah kuning. Jadi kuning dan hijau boleh masuk. Kita udah kuning sekarang, gimana Pak? Ya. Nah, yang sekarang ini kan kita itu diperkenankan untuk masuk, bahkan diminta untuk segera masuk. Ceritanya kan gitu. Cuman persyaratannya adalah guru-guru sudah divaksinasi. Ya, meskipun vaksinasi itu 100% untuk yang sesi 1. Oke. Nah, kan mestinya kan 2 kali ya vaksinasi. Nah, kalau hari ini sekarang Dinas Pendidikan itu sudah siap untuk masuk sudah lama. Oke. Ya, semenjak ada SKB Menteri 2 itu kita sudah tindak lanjuti dengan persiapan. Ya, kan diperkenankan masuk bila kuning atau hijau dengan mengisi tagihan ya. Persiapan yang mestinya harus ada persiapannya di sana. List persiapan seperti apa, Bapak? List persiapan seperti apa yang sudah disiapkan? Yang mestinya itu list persiapannya itu ada tagihan-tagihannya, Mbak ya. Nah. Ya, ada yang masuk ini telepon saya ini. Nah. Baik, Bapak bisa di mute dulu kalau gitu Pak Nur Hamid. Kita di tengah siaran langsung soalnya Pak. Iya, sudah saya mute ini. Gimana Bapak untuk persyaratannya sendiri, sudah list mana saja yang sudah dipenuhi oleh sekolah-sekolah seperti itu? Lingkungannya, ya semuanya sudah disiapkan. Seperti? Ya, jadi disiapkan ada termogan, ada UN meter, terus kemudian kemampuan proses layanan kesehatan dari sekolah ke katakanlah puskesmas atau yang lain itu ada semuanya ya.
Ya, hari ini kita itu sedang siapkan untuk yang domnis ya, berkenaan dengan masuk nanti bareng ya, itu. Hari Seperti ini itu dan kita berkomunikasi dengan Dinkes ya, dengan kesehatan untuk mempersiapkan semuanya agar segera bisa masuk. Arahan dari kementerian itu kan gini, kalau perlu tidak perlu menunggu di tahun ajaran baru masuknya, Oke. tapi bisa segera mungkin. Tapi persyaratannya tetap harus sudah mendapatkan vaksinasi yang pertama, minimal itu. Oke, Ya. baik. Baik, saya ke Ya. Dokter Ati sekarang. Pak Nur Hamid bisa di-mute dulu. Ke Halo. Dokter Ati. Dokter, ini kalau kita Halo. berbicara Putus masalah lagi. Halo. Pak Nur Hamid sudah dulu, saya ke Dokter Atik dulu Bapak. Dokter, ini kalau misalkan dari Tuban kita sudah zona kuning ya Dok, yang menjadikan salah satu syarat katanya boleh untuk melaksanakan. Tapi menurut dari Dinas Kesehatan sendiri, apa saja, prokes apa saja yang harus dimiliki oleh sekolah yang bisa menjadi apa ya istilahnya garansi untuk keamanan untuk murid, guru, dan ketenangan untuk orang tua sendiri. Saya tahu Pak Ono pun juga pasti bertanya seperti ini sebagai orang tua yang tadi anaknya sekolah juga kan Pak ya. Monggo Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Mbak Mila dan selamat pagi seluruh pendengar Radio Prada Suara. Sedikit kami ceritakan tentang kondisi saat ini ya Mbak Mila. Jadi kondisi saat ini kita sekarang berada di zona kuning, ya. Tetapi kita di Jawa Timur termasuk tinggi, jadi urutan 11 dari 38 kabupaten kota jumlah penderita konfirmnya, termasuk angka kematian tertinggi nomor 2 di Jawa Timur. Oke. Ya, artinya bahwa saat ini kita memang zona kuning, tapi belum berarti kita sepenuhnya aman, ya. Artinya kondisi ini bisa juga berubah, apakah minggu depan atau 2 minggu lagi dan seterusnya. Sebenarnya kita tidak harapkan, tetapi apabila protokol kesehatan di masyarakat tidak dijalankan dengan baik, bisa jadi zona kita berubah jadi oranye, kemudian jatuh ke merah seperti akhir tahun kemarin, itu bisa jadi juga. Jadi artinya kami ingin menekankan bahwa zona kuning ini memang dari SKB 4 sekolah bisa tatap muka, tetapi mungkin terbatas ya, artinya kombinasi dengan tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, dan tetap melihat dan protokol kesehatan itu harus betul-betul ketat. Karena zona ini bisa berubah kapanpun, biasanya dipengaruhi oleh protokol kesehatan yang sudah mulai longgar. Kalau longgar mungkin bisa jadi oranye atau merah. Oke. Nah, perlu kita sampaikan bahwa pencegahan dan pengendalian dari COVID ini yang kita lakukan ada 3. Yang pertama adalah 3M yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian 3T itu tracing, testing, dan treatment yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga adalah vaksinasi. Ya, itu nanti yang di dalam kegiatan tatap muka, 3 strategi pencegahan pengendalian COVID itu harus kita laksanakan. Yang pertama yang tadi ditanyakan Mbak Mila adalah protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan apa yang harus disiapkan oleh sekolah dalam rangka kegiatan tatap muka? Yang pertama adalah 3M tadi. Jadi selalu menggunakan masker, ya. Selalu menggunakan masker. Itu bisa didengar ya? Bisa Bu. Ya? Jelas sekali, Bu. Selalu menggunakan masker. Artinya di sini penggunaan masker betul, ya, penggunaan masker betul, dan dilakukan pengawasan oleh baik kepala sekolah atau kuning, ya, karena kita tahu murid-murid pakai masker tapi dia tidak menggunakan masker benar atau memorotkan dirinya, itu nanti bisa timbul masalah. Yang kedua itu juga sarana cuci tangan, ya, jadi harus disiapkan sarana cuci tangan dan sanitizer, karena untuk 3M yang kedua adalah selalu cuci tangan pakai sabun,
ya. Oke. Kemudian adalah jaga jarak itu yang penting. Artinya di dalam sekolah, di dalam SKP disampaikan bahwa dalam satu kelas kurang lebih 50% saja. Oke, Ibu, saya Ya, tidak begitu mendengar Bu Ati, dokter. Ya. Oke. Dengar? Ya, dengar. Oke. Bisa Dok Ya, mulai lagi jadi Dok. protokol kesehatan tadi yang pertama kan penggunaan masker, ya. Mhm. Jadi itu harus dipantau anak-anak didik karena mereka sudah pakai masker, tetapi kalau pemakaiannya tidak betul atau sering pakai tidak betul, dipelorotkan dan sebagainya, itu berisiko. Mhm. Yang kedua, jaga jarak di dalam lingkungan kelas yang pertama. Mhm. Jadi paling tidak kelas itu diisi 50% dari jumlah murid. Artinya bisa dilihat dari tempat duduknya itu berjarak kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter jaraknya, harus pakai masker. Betul, Mhm. betul. Jadi mungkin dalam satu kelas melihat kondisi kelasnya ya bisa hanya 15 atau 18 anak saja. Oke. Dan kontak dalam satu hari itu paling tidak boleh lebih dari 3 jam. Ya, jadi kalau paparan terlalu lama itu kalau mungkin misalkan ada salah satu dari murid itu terpapar COVID, tentunya juga risiko tinggi penularan. Sehingga perlu dipertimbangkan dari pihak sekolah nantinya setiap kali pertemuan jamnya terbatas. Ya, kemudian dalam 1 minggu jumlah harinya juga terbatas. Jadi tidak full tiap hari dan dalam sehari pertemuan mungkin maksimum hanya 3 jam saja. Maksimum hanya 3 jam saja ya Dok berarti? Ya, kalau menurut kami dari dinas itu yang terbaik itu 3 jam, tapi di dalamnya dengan protokol kesehatan. Oke. Terus jaga jarak ini juga harus dipantau karena saya melihat di beberapa sekolah kelas sudah bagus, tapi ketika pulang mereka bergerombol. Mereka duduk di luar bergerombol itu perlu dipantau ketika mereka di luar kelas. Jadi artinya pemantauan dari sekolah pun lalu sampai ke rumah harus bisa dipastikan seperti itu ya Dok? Iya, sampai dia pulang keluar dari sekolah paling enggak. Oke. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan sebagainya juga dipertimbangkan karena itu agak sulit untuk jaga jaraknya ya. Jadi kalau tidak diperlukan ekstrakurikuler dan olahraga dan sebagainya mungkin bisa dibatasi, termasuk juga kantin sekolah. Jadi diharapkan anak-anak tidak memakai masker untuk makan. Karena kasus penularan COVID sering terjadi karena mereka buka masker untuk makan bersama. Nah, pada saat buka masker itu kalau satu ada yang positif bisa menular yang lain. Oke, nah, itu baik. Yang perlu nanti jadi pantauan ya. Kemudian yang ketiga perlu saya sampaikan satu lagi harus ada satgas COVID di sekolah. Harus ada satgas COVID di sekolah. Satgas COVID. Ya, artinya ketika akan menemukan anak yang sakit atau mungkin ada gejala mengarah COVID, bisa segera koordinasi dengan satgas COVID kecamatan atau mungkin dalam hal ini puskesmas. Ya, jadi bisa koordinasi dengan puskesmas untuk melakukan tracing, testing, dan treatment. Ya, jadi tracing itu mencari kontak eratnya siapa, kemudian kita lakukan tes dan juga kita lakukan pengobatan. Jadi artinya kalau misalkan sekolah sudah dapat kontak, tapi ketika di satu kelas itu ada satu yang positif, itu berarti satu kelas itu kontak erat. Nah, berarti satu kelas itu nanti juga harus karantina mandiri. Jadi kita melihat kondisi di lapangan ya, ketika kita zona kuning, tapi kalau kita temukan kasus, ya tata laksana kasus harus kita ikuti. Yang anak didik yang mungkin positif harus isolasi mandiri. Teman-temannya yang satu kelas, dia harus karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Oke, sebenarnya saya juga harusnya berkoordinasi juga bahwa nanti. Satu lagi, Mbak. Gini dokter, monggo. Satu lagi kan tadi ada 3. Satu lagi vaksinasi. Ya. Vaksinasi disampaikan bahwa harusnya seluruh pendidik, dalam hal ini guru maupun tenaga pendidik, itu sudah harus divaksinasi sebelum melakukan kegiatan. Oke. Ya, tapi karena alokasi vaksin yang ada sudah cukup besar, kurang lebih. Nah, ini nanti akan kita kita bahas lagi dokter. Akan kita bahas lagi, tapi saya harus koordinasi juga dengan seluruh
narasumber saya hari ini bahwasanya tayangan ini nanti juga akan diupload di YouTube kita di Pradia Suara. Dan juga untuk para pendengar yang tidak bisa mendengarkan di pagi hari ini juga bisa nanti mengecek ke YouTube kami. Siaran ini akan diupload di channel YouTube kami. Dan juga untuk para pendengar untuk bisa bertanya langsung ke sini juga boleh, lalu melalui WhatsApp ataupun SMS di 085 232 446 946 atau di 082 143 293 559 atau juga bisa ditelepon di 0356 327 590. Sekali lagi di 085 232 446 946 atau di 082 143 293 559 atau melalui telepon di 0356 327 590. Saya akan jeda dulu, nanti saya akan lebih bahas ini lagi. Saya ada pertanyaan untuk Pak Ono nanti setelah ini. Kita lihat dulu sejenak. Not much to talk to. I know how I look. What I know about life comes out of a book. But of all of the people there are in the world, she chose me. Most of my life I've been on my own. Whatever I did it alone. And then she came along. Now I'm not alone, since she chose me. Every night I thank the lucky stars above me. Someone as beautiful as she could really love me, and she really loves me. From time to time I ask myself, why was it I and nobody else, the most beautiful girl that I'd ever seen, and she chose me. And she really loves me. From time to time I ask myself, why was it I and not someone else, the most beautiful girl in all of the world, and she chose me. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MaIndiHome dong. Baik, kami kembali lagi di Monday Talk edisi 5 April 2021. Masih bersama saya, reporter Nur Jamila, dan juga ketiga narasumber saya. Pak Ono, tadi pemaparan dari penjelasan dari Pak Nur Hamid, lalu juga disusul oleh Dr. Ati sendiri bahwasanya ini loh sebenarnya tahapan-tahapan ini yang harus dilakukan sekolah agar nantinya sekolah ini Anda boleh membuka lagi tatap muka seperti itu. Tapi dari Dewan Pendidikan sendiri tadi dicontohkan dari Blora juga ya, tadi Pak Ono sempat spill itu bagaimana nantinya menurut Dewan Pendidikan sendiri
apa yang harus dilakukan dinas sendiri atau sekolah mungkin agar nantinya orang tua ini kayak nggak takut gitu, anak saya mau sekolah di sini, apakah nanti anak saya ini aman di sana, bagaimana nanti memastikan bahwasanya nantinya teman-temannya ini tidak bergerombol, atau malah saya berpikir ini malah gini, misalkan yang masih TK misalkan atau masih sekolah dasar, mereka lihat maskernya lucu gitu, masker kamu kok lucu ya, tukeran yuk, seperti itu. Ini kan pasti juga menjadi salah satu kekhawatiran dari orang tua, seperti itu Pak Ano. Ya, terima kasih Mbak Mila. Nah, kalau menurut saya yang segera harus dilakukan adalah dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan atau stakeholder yang lain yang terkait ini segera bertemu. Satu pertanyaan saya kepada Pak Nur Hamid, Pak Nur Hamid, kapan tatap muka ini dimulai? Nah, tadi Dr. Atik membeberkan banyak syarat. Nah, ini yang harus segera dilakukan, bertemu. Nanti ada dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan, kemudian ada perwakilan sekolah. Ini bertemu untuk merumuskan bareng-bareng bagaimana syarat bahwa nanti tatap muka ini dilaksanakan dengan syarat tertentu, ABCD dan sebagainya. Itu penting karena selama ini tidak dilakukan akan terus saling lempar. Gitu. Dinas pendidikan bilang bahwa dinas. Oke. Pak Ono bisa diulangi lagi? Oke, Pak Ono? Sepertinya koneksinya terputus, tapi saya sudah menangkap bagaimana koordinasi antar dinas ini agar tidak saling lempar gitu ya. Dinas pendidikan merasa saya sudah melakukan ini, lalu dinas kesehatan harus seperti ini. Nah, ini dari dinas pendidikan sendiri seperti apa, Pak Nur Hamid? Halo. Oke. Monggo Bapak. Alhamdulillah gini ya. Kalau dinas pendidikan itu sebenarnya lurus dengan kebijakan yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk juga dengan SKP 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Ya, itu SKP 4 Menteri. Jadi kami sendiri terus terang kemarin saat ada acara kunjungan dari Kapolda di TK Bayangkari, Kepala Bayangkari itu, kami sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan setelah mendapatkan arahan dari Pak Sekda yang meminta untuk segera bisa mengadakan uji coba atau dengan meminta seluruh TK Kemala Bayangkari ke Kabupaten Tuban untuk menjadi percontohan masuk di tingkat PAUD. Nah, kami sudah komunikasi dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan yang nantinya akan mempercepat pelayanan vaksinasi, utamanya di TK Kemala Bayangkara, 7 TK Kemala Bayangkara di seluruh kabupaten itu, dalam rangka persiapan untuk dicoba. Terus kemudian kami sedang merencanakan untuk membuat domnik berkenaan dengan bagaimana nanti kalau masuk. Nah, kalau masuk itu artinya yang pertama, guru sudah tervaksinasi meskipun satu sesi. Yang kedua, sekolah mempersiapkan sesuai dengan tagihan checklist yang pernah diamanatkan di SKB 4 Menteri yang kedua, yaitu kemampuan sekolah menyediakan sanitizer, terus kemudian menyiapkan dengan masker, terus kemudian
cuci tangan di sekolah seperti itu, termasuk juga akses untuk mengakses layanan kesehatan. Nah, itu semuanya kita persiapkan. Termasuk tadi saya sebelum ada gangguan internetnya, saya mendengarkan Bu Dr. Tuti tadi menyampaikan tentang jam pelajaran ya. Sesuai dengan SKP 4 Menteri, itu mestinya jam pelajarannya itu hanya 2 jam saja kok, satu hari itu untuk seluruh kali tatap muka. Jadi tidak sampai 3 jam, jadi sedikit-sedikit. Terus kemudian olahraga termasuk sementara belum diperkenankan, ekstrakurikuler juga belum. Jadi yang sifatnya kontak langsung antar siswa itu sementara diminta untuk ditiadakan dulu. Jadi seperti itu, Mbak. Tapi berarti ya, untuk sekarang kan masih persiapan jadi, gitu ya, Pak. Mas Rono, dari Dewan Pendidikan. Iya, Bapak. Pak Nur Hamid. Perlu kami sampaikan, kami hari ini sedang menyusun draftnya untuk Domnis. Nanti setelah ini kami akan rapatkan bersama dengan stakeholder. Yang utamanya adalah dengan teman-teman Dinkes nanti. Mungkin nantilah itu ya. Draftnya isinya tentang apa saja, Bapak? Bisa di ya mulai dari bagaimana sekolah itu diperkenankan untuk tatap muka, terus kemudian bagaimana anak-anak itu mulai dari berangkat sampai di sekolah dan sampai pulang harus diatur. Contohnya seperti itu, Mbak. Dari yang operasional. Tapi sampai sekarang ini persiapan itu sudahkah? Tadi kan Pak Nur Hamid bilang bahwasanya sebenarnya Dinas Pendidikan itu sudah siap kalau mau sekolah tatap muka sudah siap seperti itu. Berarti kan di sini persiapan dari Dinas Pendidikan itu sebenarnya juga sudah siap. Nah, kalau untuk uji cobanya sendiri sudah bisa dikatakan dalam waktu dekat ini kah? Iya, secepatnya, Mbak. Nah, seperti arahan dari Pak Menteri. Mas Menteri kan menginginkan secepatnya. Oke. Jadi gini loh, Mbak, persyaratannya tetap nggak bisa ditawar oleh kementerian, SKP 4 Menteri yang terakhir. Vaksinasi harus sudah divaksin minimal 1 sesi. Untuk semua guru, ya. Kalau sudah menyinggung vaksin, saya ke Dokter Ati lagi. Dokter, mungkin bisa dinyalakan lagi kameranya, Dokter. Ini membahas vaksinasi, Dok. Ini kalau untuk vaksinasi sendiri, menurut list dari yang dikantongi oleh Dinas Kesehatan sendiri, berapa guru, Dok, yang harus divaksinasi kalau di Kabupaten Tuban? Ya, terima kasih. Jadi saat ini vaksinasi sudah masuk tahap kedua ya, artinya tahap pertama itu nakes, tenaga kesehatan, tahap kedua adalah pelayan publik dan lansia. Nah, guru di sini masuk di dalam pelayan publik. Pelayan publik yang sudah kita vaksin saat ini dari sasaran 51.784. Bisa diulangi lagi, Dokter, tidak terlalu jelas. Ya, jadi sasaran untuk pelayan publik di Kabupaten Tuban, di mana guru masuk di dalamnya, itu kurang lebih 51.784 orang. Ya. Saat ini sudah kita vaksin sebanyak 33,9%. Nah, itu data yang kami dapatkan saat ini yang sudah masuk ya. Jadi mungkin ada beberapa yang belum masuk di data kami, kurang lebih sekitar hampir 18.000 guru yang harus divaksinasi atau yang sudah dapat vaksinasi, Dok? Ini data, masih data. Kemudian pada saat ini kurang lebih kita baru bisa memvaksinasi hampir 22%. Artinya apa? Artinya di tim vaksinator kita sudah siap. Kemudian layanan kesehatan untuk vaksinasi juga sudah siap. Tapi kendala utama di kami adalah alokasi
vaksin yang kita dapatkan. Alokasi artinya vaksin ya, Dok? Betul, alokasi vaksin dari Kementerian Kesehatan. Artinya ini dari semua kabupaten kota di Jawa Timur kondisinya juga sama, jadi belum bisa memenuhi kebutuhan pelayan publik. Sehingga sampai saat ini kurang lebih yang sudah kita vaksin kurang lebih guru dan dosen ya 4.500-an. Jadi hanya 22% yang insya Allah nanti akan bisa kita selesaikan di bulan, targetnya adalah di akhir Juni. Akhir Juni ya, Dok? Akhir Juni, karena kita menunggu vaksin. Jadi betul-betul alokasi vaksin ini sangat lambat ya, sangat lambat karena itu memang dari Kementerian Kesehatan, dari produsen vaksin memang. Berarti angka 4.500 dari dosen dan juga guru ini dari 18.000 itu ya, Dok ya? Betul. Jadi kurang lebih hampir 25% lah guru yang sudah kita vaksin. Tapi ini masih April, Mei, mungkin nanti Mei atau Juni insya Allah semua sudah diselesaikan vaksin pertama, dosis pertama dan keduanya. Tapi dokter kalau saya boleh bertanya lagi, untuk vaksin sendiri sepenting apa sih sebenarnya tenaga ajar kita ini harus divaksin dulu, lalu bagaimana nantinya kalau misalkan setelah divaksin pun ternyata mudah-mudahan tidak terjadi ya, kita kan meskipun sudah divaksin 2 kali, 1 kali dan 2 kali seperti itu masih bisa terpapar seperti itu, Dok. Nah, ini bagaimana Dinas Kesehatan sendiri meyakinkan orang tua bahwasanya nantinya meskipun baru divaksinasi sekali guru ini tetapi sudah bisa membawa rasa aman dan nyaman untuk orang tua untuk kembali menyekolahkan anaknya. Seperti itu, Dok. Sebenarnya menurut kami yang paling utama itu protokol kesehatan. Itu yang utama. Ya, jadi vaksinasi dari para pendidik di sini memang hanya bantu melengkapi pengendalian COVID. Artinya meskipun guru nanti sudah divaksinasi semua, tapi protokol kesehatan tidak maksimal di sekolah tersebut, maka tidak tutup kemungkinan juga muncul kasus COVID di antara peserta pendidik maupun pendidik itu sendiri. Ya, artinya vaksinasi tidak melindungi 100%. Ya, mungkin bisa 95 atau 97%. Karena vaksin yang paling manjur adalah vaksin yang paling manjur adalah menaati protokol kesehatan seperti itu ya, Dok ya. Betul. Oke, Pak Ano, gimana Pak? Terima kasih, Mila. Terima kasih Mbak Tina. Bahwa harapan kita mewakili orang tua siswa ini rata-rata ini segera. Nah, orang tua percaya bahwa lembaga pendidikan sekolah ini menjadi lembaga yang memang bisa dipercaya untuk protokol kesehatan tadi. Siswa untuk sementara ini, bukan sementara ini, rata-rata ini lebih percaya guru dibanding dengan orang tuanya sendiri. Nah, benar. Nah, misalnya kemudian guru memberikan aturan A, B, C, D dan sebagainya, siswa pasti akan manut. Sekolah memberikan aturan, siswanya pasti akan manut. Nah, ini makanya kami berharap segera Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan merumuskan ini syarat-syarat yang harus dipenuhi sekolah untuk bisa menggelar tatap muka, menyampaikan akan segera dirapat, dan harapan kami ini segera ada. Kata saya yakin mereka sementara ini di depan kelas misalnya. Pak Ano? Oke, sepertinya juga terjadi kesalahan kembali, tapi memang dan saat ini juga sudah pukul 10 kurang 3 menit ya. Gatekeeper saya sudah kasih kode-kode ini sudah mau habis seperti itu. Tapi sebenarnya perbincangan kita ini belum selesai ya. Saya minta izin kepada para narasumber saya di sini bahwa nantinya akan ada lagi dialog dengan tema serupa. Apakah setuju untuk membahas ini?
setuju silakan, Mbak Mila. Oke, siap. Karena menurut saya setema ini menurut saya tidak akan bersih karena Halo. Pak Nur Hamid, ini saya minta izin kepada narasumber saya ini untuk nantinya akan kembali menggelar ini yang sama, tema yang sama, karena saya tidak akan pernah bosan membicarakan tentang ini, karena ini adalah kebutuhan pokok dari rasa aman dan nyaman orang tua, bagaimana sekolah bisa kembali diadakan dengan baik dan dengan nyaman, dengan taat protokol kesehatan seperti yang diutarakan oleh Dr. Ati sendiri. Terima kasih. Saya mohon maaf karena memang ini ya gangguan teknis, tapi karena sudah jam 10 jadi harus berpamitan. Terima kasih Pak Ono, terima kasih Dr. Ati dan juga Pak Nur Hamid, terima kasih. Mungkin off air-nya saya bisa nanti bertemu secara pribadi untuk lebih lagi membahas ini. Terima kasih narasumber saya dan juga untuk para pendengar. Ada beberapa pertanyaan memang yang sudah masuk tapi belum saya utarakan di sini. Pasti saya utarakan, saya kasih ke yang berhak untuk menjawab nantinya, dan akan ada produk berita di situ untuk nantinya bisa didengarkan oleh pendengar. Saya reporter Jumilah pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini sudah ada membuka mungkin pandangan dari masyarakat, terutama orang tua yang diwakili oleh Pak Ono juga sebagai Dewan Pendidikan di Tuban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya Nurul Jamilah pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 죄책감 없이 밤늦게 전화해도 돼. 그다음